Shalom teman-teman semua. Ya, selamat Hari Paskah untuk kita semua. Ya, seperti yang kita ketahui, Paskah merupakan suatu perayaan hari besar gerejawi. Paskah bagi orang percaya adalah penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Ya, saya mengajak kita semua untuk sama-sama bagaimana memaknai Hari Paskah itu sendiri. Ya, di sini saya akan menjelaskan salah satu makna Paskah untuk kita semua, yaitu Paskah adalah sebuah penggenapan. Jadi Paskah adalah penggenapan. Ya, Alkitab Perjanjian Lama sudah berulang-ulang menubuatkan tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Ya, salah satu contohnya saya ambil dari kitab Yesaya. Ya, Yesaya 53 ayat 7 sampai 8. Di ayatnya yang ke-7, di situ dijelaskan bahwa dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ya, jadi di situ sangat jelas diterangkan bahwa ia akan mengalami penderitaan. Ia akan dianiaya oleh karena dosa-dosa manusia. Kemudian di ayatnya yang ke-9, orang-orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tidak ada dalam mulutnya. Jadi di situ dijelaskan bahwa ia dikubur di antara orang fasik. Jadi Yesus sendiri itu mati dan dikuburkan. Kemudian di ayatnya yang ke-11, sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmahnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Ya, di ayat yang ke-11 ini dinubuatkan bahwa Yesus akan bangkit. Yesus akan bangkit mengalahkan maut. Ya, jadi makna Paskah yang pertama adalah penggenapan. Jadi di Perjanjian Lama banyak dijelaskan tentang nubuat-nubuat tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Kemudian semuanya itu akan digenapi di kitab-kitab Perjanjian Baru seperti Injil. Ya, jadi itu adalah makna Paskah yang pertama. Paskah adalah penggenapan. Shalom. Paskah bagi orang percaya adalah pengampunan seluruh umat manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Seperti yang disampaikan Tuhan Yesus pada saat perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa darahnya yang dilambangkan melalui anggur adalah darah pengampunan dosa bagi umat manusia. Seperti di dalam Matius 26 ayat 27 sampai 28 mengatakan, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditambahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Firman Tuhan. Amin. Makna Paskah yang sesungguhnya adalah pemulihan. Ketika Adam dan Hawa, manusia pertama itu sendiri, jatuh ke dalam dosa, maka semua umat manusia telah jatuh ke dalam dosa. Hubungan Allah dengan manusia telah rusak. Kita semua adalah keturunan Adam dan Hawa. Maka dari itu, kita semua umat manusia, hubungan kita telah rusak dengan Allah. Namun, Allah telah mengutus putra tunggalnya, Yesus Kristus, di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dan mendamaikan kita. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-25 berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi
dahulu pada masa kesabarannya. Melalui kematian Yesus di kayu salib, maka hubungan kita yang telah rusak dengan Allah telah dipulihkan kembali. Shalom. Paskah merupakan pembebasan manusia dari dosa sebagai karya penyelamatan Allah. Kesengsaraan dan penderitaannya yang ditanggungnya adalah bukti pengorbanan yang sejati, kasih Allah yang besar akan dunia ini. Dia telah mati dan bangkit dalam semangat pembebasan manusia dari perbudakan dosa. Sang pembebas dalam melaksanakan ketetapan Allah dengan sempurna sebagai mujizat terbesar yang pernah terjadi di muka bumi ini. Kita pun sebagai umatnya dituntut untuk melakoni tugas dan tanggung jawabnya. Pelayanan, kesaksian yang diamanakannya, bahwa sebagai agen pembebasannya kita mewujud menyatakan kasihnya kepada kita dengan berbagi kasih kepada sesama. Paskah adalah kehidupan yang baru. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, orang percaya akan hidup dalam suatu cara hidup yang baru. Firman Tuhan dari Roma pasal 6 ayat 11-13 berbunyi demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Jadi, sebagaimana Tuhan Yesus Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita, maka kita pun harus mati terhadap dosa dan hidup dalam cara hidup yang baru. Paskah bagi orang percaya adalah mati terhadap dosa dan hidup dalam cara hidup yang baru, yaitu hidup memuliakan Allah. Shalom. Kita telah memasuki hari raya Paskah di mana kita diajak untuk mengenang pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib sehingga Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Alkitab berkata bahwa hukuman dosa adalah maut, seperti di dalam kitab Roma 6 ayat 23 mengatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya bahwa dosa-dosa kita seharusnya membawa kita kepada maut atau kematian yang kekal. Inilah yang disebut sebagai neraka. Namun karena kasih Allah begitu besar bagi manusia yang berdosa, maka Ia mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus untuk mati bagi kita, sehingga kita tidak perlu mengalami kematian kekal tersebut. Malahan kita beroleh hidup yang kekal. Paskah bagi orang Kristen atau bagi orang percaya adalah jaminan bahwa kelak kita akan memperoleh hidup yang kekal di surga bersama dengan Allah. Shalom. Terima kasih. Shalom. Makna Paskah yang selanjutnya yaitu Paskah adalah kemenangan. Melalui Paskah atau kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, maka kuasa iblis telah dilucuti. Seperti yang tertulis pada Kolose 2 ayat 15, firman Tuhan, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Dan kematian telah dikalahkan seperti yang tertulis pada 1 Korintus 15 ayat 53-57. Memang kita masih hidup di dunia yang dikuasai iblis, penuh dosa, kejahatan, penderitaan, kematian, dan ketidakadilan. Kemenangan kita yang sesungguhnya baru terjadi pada akhir zaman, di mana tidak ada lagi dosa, kejahatan, penderitaan, sakit penyakit, dan kematian. Namun melalui peristiwa Paskah,
kita telah mencapai sebuah tahapan kemenangan. Paskah bagi orang Kristen adalah kemenangan atas iblis, dosa, dan kematian. Shalom.